Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Eza Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata di pertemuan ketiga yang akan membahas tentang non-deterministic finite automata. Jadi review lagi. Jadi di pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan kedua, kita sudah membahas salah satu dari finite automata, yaitu deterministic finite automata. Nah, sekarang kita akan membahas tentang non-deterministic finite automata. Apa sih bedanya dengan deterministic automata, finite automata? Ya. Jadi perbedaannya adalah dengan deterministic finite automata, kalau non-deterministic finite automata itu dia dari suatu state itu bisa memiliki 0, 1, atau bahkan lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi jumlah transisinya bebas ya, yang dari satu state ke state lainnya ya. Nah, sama seperti deterministic finite automata, dia dinyatakan sebagai pasangan quintuple atau pasangan 5 simbol, yaitu M itu mesinnya, kemudian ada Q, ada sigma, ada delta, ada S, ada F ya. Dimana Q seperti biasa itu merupakan state-nya apa saja. Lalu sigma itu ingat, itu bukan penjumlahan, itu artinya adalah simbol inputnya apa ya. Kemudian delta itu adalah fungsi transisinya yang merupakan hasil dari Q dan sigma. Kemudian S itu himpunan state awal. Nah, kalau di non-deterministic finite automata ada kemungkinan bahwa state awalnya berjumlah lebih dari 1 ya. Kalau jumlah state awalnya sudah pasti 1, maka itu deterministic finite automata ya. Dan F itu adalah himpunan state akhir ya. Jadi F itu seperti biasa, seperti deterministic finite automata, jumlahnya bisa lebih dari 1 atau sama dengan 1 ya. Langsung saja ke contoh ya. Misalnya saya punya mesin ya, yang konfigurasinya adalah Q-nya itu adalah Q0 dan Q1, artinya adalah state-nya adalah Q0 dan Q1. Kemudian sigmanya atau alfabetnya adalah A dan B ya. Kemudian S-nya adalah Q0 ya. F-nya Q1 ya. Dan fungsi transisinya adalah Q0A menghasilkan Q0 Q1. Nah, ini bedanya ya. Perbedaan dari DFA dan NDFA ya, atau non-deterministic finite automata ya. Kalau NDFA itu dia outputnya itu bukan berupa sebuah state tunggal, tapi merupakan himpunan dari state, karena dia jumlahnya bisa lebih dari 1 ya. Ini maksudnya adalah dari Q0 kalau ketemu A bisa menghasilkan Q0 atau bisa juga menghasilkan Q1 ya. Kemudian Q0B itu menghasilkan Q1 ya, tetap dalam notasi himpunan ya. Kemudian Q1A itu menghasilkan Q1 dan Q1B menghasilkan Q1 ya. Bagaimana cara membuat tabel transisi dan mesinnya ya? Tabel transisi seperti DFA kemarin, strukturnya sama saja, jadi tidak perlu saya ulang lagi ya. Jadi delta, di bawah delta itu ada state, kemudian di kanan delta itu adalah simbol-simbolnya atau alfabetnya ya. Jadi delta diisi dari atas ke bawah, jadinya Q0 Q1 diisi seperti ini ya. Kemudian sigmanya yaitu A dan B ya. A dan B isinya dari kiri ke kanan ya, seperti itu. Kemudian perhatikan fungsi transisinya ya. Q0A itu menghasilkan Q0 dan Q1, maka ditulis seperti ini ya. Jadi tetap ditulis dalam notasi himpunan. Kemudian Q0B itu menghasilkan Q1, jadinya Q1 ya, tetap dalam notasi himpunan ya. Lalu Q1A menghasilkan Q1 ya, jadinya Q1 saja ya, tetap dalam notasi himpunan. Lalu Q1B itu menghasilkan Q1 saja, tapi dalam notasi himpunan ya, jadinya seperti ini ya. Tabelnya jadi seperti itu. Selanjutnya untuk mesin NDFA-nya sendiri sama seperti DFA kemarin. Karena state-nya ada 2, itu Q0 dan Q1, maka gambarlah 2 lingkaran yang labelnya adalah Q0 dan Q1 ya, seperti itu. Kemudian set awalnya itu Q0, hanya Q0, berarti buatlah panah di sebelah kiri Q0 yang mengarah ke Q0 tapi tanpa label apapun ya, itu menandakan set awalnya. Kemudian Q1 itu adalah set akhir ya, maka dilambangkan dengan 2 lingkaran ya, seperti ini. Kemudian lihat di fungsi transisinya ya, maka panahnya juga ada 2, yaitu
yang mengarah ke Q0 itu sendiri ya, dan juga Q0 yang mengarah ke Q1 ya. Jadi sama-sama A tapi hasilnya beda ya, seperti itu. Kemudian Q0B ya. Q0B masang Q1. Nah, kebetulan di sini ada panah yang sama ya, yaitu pada A. Nah, untuk menggambarkannya dia tidak perlu bikin dua panah yang terpisah walaupun arahnya sama, tapi cukup sama saja panahnya tapi dipisahkan dengan koma untuk transisinya ya. Jadi A, B. Jadi di sini bacanya bukan transisi A, B ya, tapi ada transisi A dan B ya. Beberapa sumber terutama sumber yang berbahasa Inggris dia menyatakan bahwa kalau transisinya beda tapi arahnya sama, maka dia ditumpuk dari atas ke bawah ya. Tapi sama aja ya. Kalau saya lebih cenderung ke samping ya, yang dipisahkan oleh koma ya. Jadi ini maksudnya adalah transisi Q0 ya, yang mengarah ke Q1 itu transisinya adalah A atau B ya, bukan A, B tapi A atau B ya. Karena koma itu tidak termasuk dalam alfabet atau simbol inputnya ya. Kemudian Q1A menghasilkan Q1. Nah, karena Q1A itu hanya menghasilkan satu saja ya, maka dia mengarah ke dindingnya sendiri. Karena apa? Hasilnya adalah Q1 juga ya, makanya dia looping ya, seperti itu. Lalu Q1B itu menghasilkan Q1 juga. Sama seperti tadi ya, kalau misalnya ada panah transisi yang berbeda tapi panah arahnya sama, maka cukup dibuat satu panah saja, tapi setiap transisi itu dipisahkan dengan koma ya. Maka di sini artinya adalah Q1 kalau ditransisikan dengan A atau B, maka hasilnya adalah Q1 ya, sama seperti sebelumnya ya. Oke, demikian video untuk pertemuan ketiga, cukup singkat ya, nggak banyak ya. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa subscribe juga channel ISB Atmaluhur TV-nya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.